Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, marilah kita berdoa untuk mengawali Saat Teduh pagi hari ini. Aba Bapa, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengar renungan dari firman-Mu. Kami mohonkan Engkau untuk membuka hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dengan baik apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami hari ini. Bimbinglah kami melalui renungan ini, agar kami dapat mengambil hikmat dan kebijaksanaan dari firman-Mu. Semoga renungan ini membangun iman kami dan mengarahkan kami menuju hidup yang lebih dekat dengan-Mu. Tuhan Allah yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendoakan yang sedang sakit dan mengalami masalah. Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam segala situasi, dan kami memohonkan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik secara fisik, emosional, atau spiritual. Berkati mereka dengan ketenangan pikiran dan damai sejahtera di tengah-tengah cobaan yang mereka hadapi. Bimbinglah mereka untuk merasakan hadirat-Mu yang menguatkan dan menghibur. Engkau adalah dokter yang sempurna ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau dapat memberikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon kebijaksanaan dan ketekunan bagi mereka yang mengalami masalah. Tunjukkanlah jalan keluar dan berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihani kami dan selalu siap mendengarkan doa kami. Dalam segala hal, kami menyerahkan mereka kepadamu. Semoga Engkau memberkati, menguatkan, dan menyertai mereka di setiap langkah hidup ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai air hidup dan roti hidup. Akan tetapi, selain itu, ia juga disebut batu yang hidup. Mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang dimaksud dengan batu yang hidup dalam ayat Alkitab tersebut adalah pengajaran tentang stabilitas dan kehidupan yang sejati yang hanya bisa kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, batu seringkali melambangkan kestabilan dan kekokohan. Seperti batu yang kokoh di pondasi bangunan, Tuhan Yesus adalah landasan yang tidak pernah berubah bagi iman kita. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan goncangan, kehadirannya memberi kita kepastian dan ketenangan. Kita bisa bergantung kepadanya dalam segala situasi, karena Dia adalah dasar yang kokoh yang tidak pernah goyah. Seperti batu yang kokoh, kehadirannya memberikan pondasi yang teguh bagi iman kita. Tuhan Yesus adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga, sehingga kita bisa berharap dan percaya kepada kasih setia-Nya. Selanjutnya, Tuhan Yesus disebut hidup. Ini lebih dari sekedar deskripsi fisik. Ini adalah gambaran tentang sumber kehidupan yang sejati. Seperti air yang mengalir dari sumber di dalam batu, kasih dan kebenarannya mengalir kepada kita. Kehidupannya mengalir ke dalam jiwa kita yang haus akan Tuhan. Ia memberikan kehidupan rohani yang tidak ternilai, menghidupkan hati yang sebelumnya mati oleh dosa, dan menyediakan harapan abadi. Tuhan Yesus disebut hidup karena Dia adalah sumber kehidupan spiritual kita. Seperti air yang mengalir dari batu,
kasih, hikmat, dan kuasa-Nya mengalir kepada kita untuk memberi hidup pada jiwa kita yang haus akan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus, kita mendapatkan kehidupan abadi dan harapan yang pasti. Dan apabila kita membangun hidup kita di atas batu yang hidup ini, maka kita akan kuat dalam iman dan dipenuhi oleh kehidupan yang hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Kemudian, bagaimana cara kita agar dapat merespon firman ini dalam kehidupan kita? Pertama-tama, kita diingatkan untuk membangun hidup kita di atas Tuhan Yesus, batu yang kokoh. Hal ini mengajarkan kita untuk mencari dasar di dalamnya dan menggantungkan harapan dan kepercayaan kita kepadanya. Kita diingatkan untuk membangun fondasi iman yang stabil di dalamnya, bukan pada hal-hal dunia yang berubah-ubah. Yang kedua, sebagai batu yang hidup, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengalir dalam kehidupannya. Dengan bersekutu dengannya melalui doa, membaca firman-Nya, dan hidup dalam ketaatan, kita dapat merasakan aliran kasih, kebijaksanaan, dan kuasa-Nya yang memberi kehidupan kepada kita. Dia adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini dengan maksud dan tujuan yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk memandang Yesus sebagai dasar dan sumber kehidupan kita. Mari kita membangun hidup kita di atas batu yang kokoh ini dan mengalir dalam kehidupan yang Dia tawarkan. Dengan demikian, kita akan mengalami stabilitas dalam iman dan kehidupan yang penuh makna dalam persekutuan dengannya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, pencipta dan pemberi segala yang baik, kami mengucap syukur dengan ketulusan dari dalam hati kami. Terima kasih atas karunia-Mu yang tidak ternilai yang kami terima melalui renungan firman-Mu hari ini. Engkau telah menghidupkan kata-kata-Mu dalam hati dan pikiran kami, memberikan terang bagi langkah kami. Kami mohonkan pengampunan jika kami pernah tidak memahami atau melupakan ajaran-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berikanlah kami keberanian untuk melakukan ajaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini kami juga datang dengan hati penuh pengharapan. Kami berserah kepadamu dalam setiap langkah kami. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dan kesempatan yang Engkau berikan. Jadikanlah setiap tindakan kami sebagai bentuk ibadah kepadamu. Engkau yang mengetahui segala hal, bimbinglah kami agar setiap pilihan yang kami buat selaras dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat dan arahkanlah kami menuju jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Allah yang Maha Kuasa, kami membawa juga bangsa kami dalam doa ini. Engkau yang telah memberikan kekayaan alam dan keberagaman budaya kepada bangsa ini, kami mohonkan anugerah-Mu. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan integritas dan kebijaksanaan. Bangkitkanlah semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada, dan kami mohonkan keselamatan serta kesejahteraan bagi setiap warga negara. Lindungilah bangsa ini dari segala ancaman dan bencana, dan berikanlah kesempatan bagi generasi mendatang untuk mewarisi sebuah Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.